balik ke tadi ya. Jadi tadi mumpung kalian ribut, saya nyari-nyari juga nih. Tadi kan Bang Zuma nanya Yohanes 1:43 di ya, sorry bukan 53. nggak, tadi yang saya mau bawa tadi, siapa yang bawa Lukas 7:36 itu dulu satu-satu. Nah, tadi kan ditanyakan oleh Bang Zuma, apa sih sebenarnya, ngapain sih diurap-urapin kakinya itu? Tradisi apa sih sebenarnya itu? Berarti kan muncul kecurigaan dari Bang Zuma bahwa itu sebenarnya yang aneh-aneh. Sih sebenarnya itu muncul kecurigaan. Gitu kan? Iya, silakan. Nah, kalau yang saya cari, ini sumber saya beberapa ya, Wikipedia palingan, itu jadi membasuh kaki, mengurapi kaki itu bentuk keramah tamahan kultur orang sana zaman dulu. Siapa aja yang kemudian melakukan ramah tamah selain Maria? Biasanya tuan rumah, tapi kalau si perempuan yang berdosa ini, dia itu udah ngikutin Yesus, ngebutin Yesus. Mungkin dia ngeliat figur Yesus sebagai figur yang dia harapkan bisa menyelamatkan dia. Jadi dia membantu Yesus itu bentuk pelayanan dia dengan apa? Nah, pertanyaannya, apakah Yesus birahisa dilakukan itu? Apakah Yesus terangsang saat dilakukan itu? Baik. Saya meyakini tidak, tapi silakan berasumsi. Tapi nggak memperkuat argumen bahwa Yesus kawin. Oke, baik. Sekarang gini, sekuat apapun kemudian kitab saudara mengatakan adanya indikasi menikah, pasti saudara-saudara punya jawaban. Tapi ada satu hal yang membuat saya penasaran selama ini, yang mungkin saudara tidak pernah pikirkan. Kenapa tulisan-tulisan murid Yesus yang asli ditolak oleh gereja? Murid Yesus. Lalu orang-orang yang tidak dikenal oleh Yesus itu dijadikan sebagai sandaran pijakan untuk mendudukkan Yesus tidak menikah. Contoh, Filipus. Bukankah di dalam kitab saudara Yesus memanggil Filipus, Filipus ikutlah denganku. Filipus loh. Lalu kemudian Filipus mengikuti penginjilan Yesus kemana-mana. Sejatinya kalau kita ingin mendengarkan berita tentang orang yang kita sedang bicarakan ini adalah orang yang hidup bersama, berdampingan setiap saat bersama Yesus. Salah satunya adalah Filipus. Wahai Filipus, kesini kamu. Apa yang kau tahu tentang Yesus? Menikahkah dia? Coba kau bicara. Itu kalau kita menggunakan logika sehat. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tulisan-tulisan Filipus ditolak oleh gereja. Ada apa? Apa yang menjadi standarisasi dari gereja untuk mengatakan bahwa tulisan Filipus tidak sah, tulisan Lukas sah? Sementara Filipus adalah orang yang dipanggil secara langsung tanpa perantara oleh Yesus. Masih sehat kan logika Anda? Filipus, ikutlah denganku. Lalu diceritakan di hasil penyelidikan Lukas di Kisah Para Rasul 8, justru kemudian Filipuslah yang menceritakan tentang Injil Yesus. Apa itu? Kabar gembira tentang Yesus. Anda coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 8:35. Ingat, Kisah Para Rasul tulisan Lukas. Orang yang melakukan penyelidikan, yang menjadi objek penyelidikannya adalah Filipus. Berarti Filipuslah yang lebih berhak menceritakan tentang Yesus. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yesus dan juga Filipus adalah orang yang hidup berdampingan. Belum lagi kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 8:26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus. Tidak pernah ada dinarasikan malaikat Tuhan berbicara kepada Lukas, tapi malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus. Maka Filipus punya hak mutlak untuk bercerita tentang Yesus. Pertanyaannya sekarang, mana Injil Filipus? Kenapa disembunyikan? Injil Filipus gini, Injil Filipus tuh ditemuin baru di abad 20 kan, abad 19. Kata siapa? Nggak tahu nih, Wikipedia. Oke, lanjut yang lain, silakan. Ya udah, aku lanjut ya. Coba Kevin, tahu perkawinan Kana?
Bentar, Injil Filipus penasaran, saya baru dengar. Mungkin aku sedikit boleh ya, Bu Nggak, berarti kan Kores. kalau dengar dari kata-kata Bang Zuma tadi kan proses kanonikasi Gantian Alkitab aja. itu kan tahun 300 sekian. Ya. Iya, Sementara Injil Filipus ini adanya bersama dengan Yesus. ditemukan di Nag Hammadi pada tahun 1945. Kata siapa? Perpustakaan Nag Hammadi. Kata siapa? Jadi sebenarnya ditemukan udah Ya itu ditemukannya data karbonasinya itu tahun kapan gitu loh. data karbonasinya tahun 180 Masehi. Cakep. Berarti kan ada kemungkinan waktu proses kanonisasi Injil Filipus ini pun bahkan nggak ikut. Nah, itu dia bahaya itu. Kalau gitu. Bahaya. Asumsi lagi berarti. Nah, itu Asumsi bahaya dulu. itu. Kemungkinan asumsi. Fakta di lapangan yang kita pakai itu standarnya adalah penggarisan tinta merahnya, benang merahnya maksud saya, antara Yesus dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Siapa aja yang Yesus panggil dalam penginjilan? Ada Lukas? Tidak ada. Yang dipanggil adalah Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Yohanes 1 nomor 43. Berarti yang tahu tentang dalam luarnya Yesus adalah Filipus. Maka kalau ingin tahu tentang Yesus, tanya ke Filipus. Karena Yesus sendiri mengatakan, segala firman yang aku sampaikan, telah aku sampaikan kepada Filipus. Tanya Filipus. Ternyata Injil Filipus itu dianggap sebagai Injil apokripa, Injil yang disembunyikan. Sekarang apa yang menjadi standar penilaian gereja terhadap catatan Filipus dan catatan Lukas? Bahwa ini benar. Satu-satunya penolakannya tentu karena di dalam Filipus 49 jelas dikatakan Yesus menikah dengan perempuan bernama Maria. Di Injil Filipus. Yes. Oke. Barangkali itu Injil Barnabas yang diakui kenabian daripada Beda lagi Barnabas. Barnabas juga punya hak untuk menceritakan itu. Karena Barnabas juga diindikasikan sebagai murid. Lukas ini bukan murid. Lukas, Markus, penulis Yohanes bukan murid, penulis Matius juga bukan murid, Paulus juga bukan murid. Silakan. Jadi Juma yang paling paham, katanya bukan murid. Ya, kalau Anda lebih paham Kadang-kadang- tunjukkan bukti. Iya, kadang-kadang Gampang, Juma kan? ini, ya itu kan yang ke-12 muridnya kan jelas itu disebutkan juga. Oke, sebutkan. Ada nggak nama Lukas di situ? Ada nama Lukas. Nggak ada, Don. Nah, nggak ada Lukas di 12 murid, nggak ada Lukas, nggak ada tapi Paulus. Matius ada. Ada nama Lukas. Nggak ada. Lukas Matius sama Paulus nggak ada. Matius ada. Tapi penulis Iya. kitab Matius bukan Matius murid Yesus. Matius pemungut cukai. Data dari mana? Data. Baca buktikan dulu. Matius 9 Juma. nomor 9. Baca, Data bacakan dari mana, sekarang. Juma? Bacakan Jawab sekarang, saya kadang-kadang ingin dengar. Asal Bacakan ngomong aja Matius kadang-kadang. 9 nomor 9, Enggak, saya datamu ingin dengar. Mana? Kau bilang itu bukan murid, itu dari mana datamu? Kan sudah kubilang Don, baca diam dulu, Matius Don. 9 nomor 9. Saya baca ya. Gak bisa Saya sembarangan baca, ngomong diam di sini. dulu, Don. Itu Tolong pembodohan namanya. tertib, Don. Tertib, Don. Kevin nyarinya bagus Ya, loh. tertib ini. Ya makanya Ya semua udah. bacain Ya, Bang data. Hadi juga tertib Bang lah, Hadi jangan suruh si beliau Juma. baca Matius Juma. 9 nomor 9. Kita dengarkan. Ganti-gantian lah Kipling ngomong. Kau sendiri ngomong. Lu sebut turun nih Bang Gandar ini orang ini. Nggak mau diatur. Ya silahkan. Iya. Ya, Matius kamu 9 sambil nomor di bawah. 9 saya bacakan ya. Ya, dengarkan itu Ya. Saudara Don. Ya, saya bacakan dulu. Saya bantu Anda. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Dar. Gimana itu? Siapa penulis Matius 9 nomor 9 ini? Jawab saya. tapi Ada dua dia Matius nih. Gedebuk. hidup, ya. Nah, Anda harus tahu para penulis itu seperti kita ya, kita teman dekat
sama-sama hidup bersama, mengerti asumsi persis, orang bebas. ya. Bukan asumsi bebas. Memang Asumsi dia itu bebas. adalah saudara dari Paulus. Paulus itu adalah orang dekat. Kok Paulus? Kemudian lagi dekat lagi dengan Yesus pada waktu kehidupan yang waktu ketika ya Kalau asumsi mah waktu nggak zaman dicocok di Yesus sini, Bu. hidup. Ibu sepertinya nggak perhatikan saya baca ya. Saya baca lagi ya, Bu. Saya Aduh, baca si lagi Koras nih. ini ngerti aku. Enggak, saya Koras. baca lagi, baru ibu Ngerti komen aku, gitu loh ya. ngerti. Si Oke, Koras itu, si Adi saya itu, bantu Adi. ibu. Saya tahu ibu nggak punya Bible loh ya di situ, jadi saya bantu. Saya bacain. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi ada dua Matius ini. Bagaimana ini? Gimana itu, Bu? Satu ayat saya katakan Alkitab itu mudah dimengerti. Nah, Anda kalau mudah baca dimengerti ini bahasa Indonesia loh. Anda baca ke bawah, Udah suruh baru baca Anda ke bawah. simpulkan. Kejadian sampai Jangan Wahyu satu lagi, ayat Bang. aja Anda bacakan maka Anda Itu dapat alasan poinnya. klasik kalau udah ketabok baca satu Matius perikop. berapa dari Wahyu? Aduh. Baca Baca dari satu ini, kejadian sampai satu perikop. Wahyu, baca dari ini, baca dari itu, mau Kita bolak-balik memang seperti begitu. apapun. Lah kami Begitu juga memang membacanya, kita Bu. mengajarnya. Mau bolak-balik dibaca ini tetap saja, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Mau dibolak-balik seperti apapun tetap Sedangkan aja kami tulisannya aja, kayak begini. abad pertama yang kami, abad zamannya Yesus kami ngaco itu lagi. yang belajar semuanya. Nggak ada seperti Anda yang begitu Karena Anda tidak protesnya. pakai akal, Anda pakai iman. Beda kita. Ya Anda, ini kitab Anda, wajar Anda modal iman. Ini kitab Anda. Kami tidak modal iman, kami modal akal untuk membedah ini. Beda kelas kita, Bu. Ibu iman, kami hargai itu. Tapi ketika kemudian kita menggunakan akal, yang Anda gunakan adalah asumsi akal-akalan. Anda ditertawakan umat Muslim. Ini jelas-jelas. Lalu Yesus berkata kepada Matius, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kalau penulis Matius ini adalah Matius itu sendiri, lalu Yesus berkata kepadaku dan berkata kepadaku, ikutilah aku, maka aku berdiri lalu mengikuti dia. Itu baru Matius. Lah, dia berkata kepadanya, Yesus berkata kepadanya, lalu berdirilah dia mengikuti Yesus. Iman silakan kita hargai, itu iman saudara. Kita nggak ada hak di situ. Tapi ketika ini dibedah pakai pisau ilmiah, maka itu tidak bisa kemudian. Tidak bisa Anda loloskan Matius sebagai murid Yesus yang menulis kitab Matius ini. Sekian, silakan yang lain. Mungkin kita kembali ke topik. Saya bisa sedikit ya, sebentar. Iya, silakan. Ya, kayak judul yang ditaruh oleh Bang Zuma dikatakan Yesus kawin. Ini juga sering diangkat oleh Bung Nandar ya. Yesus kawin, Yesus menikah, bahkan punya anak. Versinya Bung Nandar itu anaknya yang namanya Yesus Justus dan sebagainya. Walaupun sumbernya dikatakan diambil dari kitab yang tidak diakui. Ya, tidak diakui karena apa? Sumbernya tentunya diragukan oleh bapak-bapak gereja tentunya. Diragukan sehingga tidak masuk. Tapi bukan topik itu. Kita bukan mau ambil itu. Yang sering saya katakan, Yesus bagaimana dia kawin, sementara dia sendiri bukan hasil perkawinan. Ini kita harus pahami dulu. Yang paling penting, tujuan kedatangan Yesus ke muka bumi ini bukan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi ini. Ini kita harus paham. Tapi tujuan dia adalah, misi dia adalah untuk suatu keselamatan bagi umat yang percaya. Dengan cara? Dan perlu, sebentar, nanti akan saya ini. Karena kita tidak bicara, saya diam aja, kita dengar dulu. Ya, caranya nanti saya jelaskan kalau mau tahu. Oke. Ya. Sementara Yesus datang ke bumi itu bukan untuk kawin-mawin dan memenuhi bumi, tapi harus diingat Yesus menghargai perkawinan. Buktinya apa? Ketika pesta perkawinan di Kana kekurangan anggur, dia menyiapkan agar apa? Pesta itu tetap berjalan. Itu harus kita paham. Kita nggak bahas di situ, Bang. Sebentar, masalah ini masalah kawin. Masalah kawin, ingat. Jangan lompat-lompat, karena mainnya keroyok, lompat. Kamu kok Kelihatan jadikan seperti anak anggur kecil. untuk tuan rumah Sabar, Andi sebenarnya. Diskusinya, Sabar, Bang Andi, sabar. Sabar Bang Andi, ngomong, sabar ngomong kan? Sabar, Bang Andi. Tadi kalau Seperti Lu Jangan jangan kita ngatur diam. dulu, Don. Lu gua yang ngatur di sini. Lu jangan ngatur gua. Ya Ya udah, terserah lah, silakan. diam dulu Bang Andi. Jangan Turunin itu Bang Nandar. Si Doni turunin.
turunin. Kerjanya Enak aja main cuma ngatur dia di suruh sini. turunin. Satu Enak kok persatu. dibawa lo, enak aja lo. Enak lo Gua di dibawa atas. lo ya. Gue di atas nggak di bawah, ini lagi dengar. Lanjut Nah, lanjut. terusin. Oke, kita lanjut ya satu-satu kelihatan dewasa biar ada yang poin yang didapat gitu loh. Walaupun saudaraku ini tidak mengimani Alkitab, tetapi membedahnya sesuai dengan pendapat yang sesuka hati mereka ya, kita nggak keberatan. Karena orang Kristen memang diajar demikian. Pada waktunya akan ada muncul-muncul seperti ini. Kita lanjut ke poin. Ya, apa misi kedatangan Yesus? Untuk menjadi yang namanya kita sebut sebagai juru selamat bagi yang percaya. Untuk yang tidak jangan dipaksa. Karena ini menyangkut iman dan kepercayaan. Sehingga bukan berarti karena Yesus tidak kawin dan dia tidak menghargai perkawinan. Perkawinan tetap dia hargai. Buktinya dia menghadiri ketika resepsi sementara berjalan ya. Kekurangan minuman dia bantu. Karena pesta itu kalau tanpa minuman atau anggur, pesta itu dianggap bahwa kurang bagus. Maka melakukan. Nah, yang pengen saya agar kita ketahui bersama, dari mana nafsu Yesus datang untuk bisa kawin sementara Roh Kudus yang turun kepada Maria, ya walaupun Yesus 100% manusia, kita percaya itu 100% manusia, tapi nafsu kedagingan dia bisa menghalau itu. Karena apa? Dia harus sempurna, dia harus layak untuk menjadi penebus. Ingat, dia harus sempurna, harus layak. Karena saya melihat di bawah di kolom komentar di bagian bawah banyak mengatakan kalau bukan menikah berarti dia berzina. Sementara di rekan-rekan kami yang tidak percaya Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu hidupnya suci, bukan disucikan ya. Hidupnya itu suci. Artinya apa? Dia harus terbebas dari segala macam dosa, kecemaran dan sebagainya. Ini Kalau kita dia harus menikah, paham dulu. apakah itu tercemar? Kalau dia menikah, maka misi dia itu bukan datang untuk menyelamatkan, tapi untuk beranak cucu dan tinggal di bumi. Tidak. Dia datang, umur sudah dinubuatkan. Sebentar, bisa? nanti saya jawab. Kenapa bisa? Saya jawab. Apakah karena yang sangat bisa. sabar Gantian, dulu. Bang, Bang Jumala, janda panjang. Apakah korban domba ada syaratnya harus domba perawan? Oke, ku jelaskan ya. Iya. Korban domba itu Bentar, kenapa Bang. harus Bentar, dipotong? Bang. Early sebentar, saya interupsi sebentar. Bang Handi sudah jadi moderator, bisa naikkan dan bisa mengeluarkan orang ya. Jadi saya sepenuhnya yang punya hak prerogatif di sini. Ini Bang Handi mau naikkan siapapun silakan, mau nurunkan siapapun silakan. Silakan Bang Siap. Handi. Terima kasih. Siap. Sudah bisa ya. Siap. Oke. Mari kita berikan edukasi yang bagus karena kita hidup di daerah yang penuh toleransi dan indah Indonesia. Kita lanjut, silakan. Nah, apakah perkawinan itu bertentangan? Tidak. Saya sudah bilang, Yesus menghargai, menghormati perkawinan. Buktinya apa? Dia melarang perceraian. Dia tidak boleh. Dia melarang jangan ada perkawinan, perceraian. Tapi dia menghargai perkawinan. Tapi misi dia datang ke bumi untuk bukan kawin mawin, tetapi misi dia memberikan contoh yang baik. Terlepas dari kawin mawin, karena dia bukan untuk kawin, karena dia bukan terbentuk atau ada di muka bumi ini karena faktor kawin mawin antara Yusuf dan Maria. Tidak, mereka tidak saling kawin mawin, maka Roh Kudus yang turun, maka Maria mengandung dan diakui bahkan mungkin oleh saudara-saudaraku yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, mengakui bahwa Yesus sudah dari sananya tidak karena faktor kawin mawin, tapi berusaha dikejar justru Yesus harus kawin. Kadang-kadang saya bertanya apa yang mau dibuktikan dengan kawin Yesus? Nah, Apa yang justru dibuktikan? sebaliknya, kenapa Anda Membuktikan. menyembunyikan? Kalau Yesus kawin apa masalahnya rupanya? Kalau dia, kan saya sudah jelaskan, ditanya lagi. Oke, saya jelaskan lagi. Mudah-mudahan jangan ditanya lagi. Mudah-mudahan jangan ditanya lagi. Karena itu bukan misi utama dia datang ke bumi. Ingat, dia menghargai perkawinan. Ingat, dia sangat. Bahkan Terus dia mencintai misinya anak-anak. apa? Misinya apa? menyelamat. Oke, misinya dia untuk menyelamatkan manusia, tapi bukan dengan terkait masalah kawin mawin. Lalu? Apa itu berbuat baik. Sebentar. Hal kasih, menolong orang yang susah, memberikan pakaian, memberikan makan, menolong orang-orang yang sakit, membantu orang yang ini. Ya itu apa yang sering saya katakan. Tindakan nyata. Peduli Tindakan terhadap nyata ya sesama harus tanpa dia memandang. praktekkan kawin. Lah, tidak harus lah. Kenapa tidak Karena- harus? Karena memang misi dia bukan untuk kawin mawin. Justru kalau dia kawin mawin, maka dia akan dalam tanda kutip gagal. Kenapa? Tentunya setelah dia terangkat ke surga masih ada turunan dia yang ada tinggal di muka bumi. Nah ini berbahaya sekali. Kenapa Dan bukan berbahaya? itu tujuan pokok. Karena memang, loh saya sudah bertanya, ditanya terus nih. Karena sekali lagi Anda bertanya ya, nanti biar penonton yang menilai ya. Karena misi dia Anda kayak datang sok untuk pintar beranak kali, cucu. pintar bicara Bentar. tapi tidak ada isinya bahasa Anda ini. Ya justru pertanyaan Anda yang tidak berisi, dengar Lah, baik-baik. Bung kenapa Juma, ya. Anda kemudian membatasi Karena- Yesus untuk menikah? Kenapa? Bukan dibatasi karena misi utama dia Menyelamatkan. bukan untuk kawin mawin. Nah, Iya. sekarang siapa yang Anda contohi proses kawin mawin di gereja?
Selain Yesus kan banyak orang. Siapa yang Anda jadikan contoh di gereja kawin mawin? Anda sudah habis bertanya, karena saya tidak suka saya bicara kita baku nyamber. Saya juga tidak suka orang tapi kosong, apalagi di depan saya, nggak ada ilmu pun. Anda tidak punya ilmu, Bung Juma. Anda yang tidak punya ilmu sekarang gereja menikahkan. Anda dengar saya. Dengar, diam. Anda melihat di gereja pernikahan, itu contoh dari mana? Dia dijawab, Bang. Ya, Pak, Anda Mas suruh Kevin saya diam, mungkin. gimana saya mau jawab? Silakan ngomong dulu. Nanti omongan baru saya ngomong. Silakan. Di gereja menikahkan antara perempuan dan laki-laki dinikahkan, itu contoh dari mana? Bukankah Yesus datang memberi contoh agar manusia itu diselamatkan? Supaya tidak berzina, maka mereka diberi contoh menikah. Yesus harus mencontohkan itu. Kalau memang dia adalah contoh yang sempurna, suri teladan yang sempurna. Kenapa tidak mencontohkan justru yang ada di gereja Anda, laki sama laki dinikahkan, perempuan dengan perempuan, bahkan dengan binatang? Kenapa bukan Yesus yang mencontohkan nikah itu kayak begini loh, Nduk? Terus kenapa Anda bersikeras dia tidak boleh menikah? Oh, karena alasannya dia datang bukan untuk bukankah diperintahkan di dalam kitabnya orang Yahudi beranak cuculah yang banyak, dan hukum itu berlaku kepada keturunan Adam. Kenapa Anda membatasi Yesus? Alasan satu-satunya karena Anda malu punya Tuhan menikah. Itu bantah saya, pasti karena itu. Sekarang ini Mas Iri pertanyaannya, ini saya moderatorin. Bang Iri, pertanyaannya Bang Juma, ya ada kawin mengawin di gereja, itu contoh siapa yang mencontohkan? Ajaran siapa? Silakan. Oke, dengar baik-baik penjelasanku. Udah aku jawab di depan. Dengar nih, dengar baik-baik ya. Yesus sangat menghargai perkawinan. Buktinya apa? Dia menghadiri. Tadi saya sudah jelaskan. Bahkan resepsi perkawinan di Kana karena minuman anggur kurang, dia melakukan mujizat, bahkan merubah air menjadi anggur. Bahkan ketika mereka bertanya tentang perceraian, dia melarang adanya perceraian, tidak boleh. Tetapi apakah itu belum cukup sehingga dia harus menikah lagi? Karena itu bukan misinya. Itu bukan tujuan utama dia datang ke bumi untuk kawin main. Tidak. Dia datang memberikan pengajaran, juga sekaligus memberikan contoh. Tetapi contoh yang diberikan di sini, jangan dipotong ya. Contoh yang diberikan di sini adalah bagaimana menolong orang yang lagi membutuhkan, lagi berkesusahan. Bukan bagaimana cara kawin mawin. Tidak. Itu bukan poinnya. Nah, kenapa ada apa dengan kawin mawin? Sebentar, brother. Nanti Anda, ini saya kasih kesempatan. Kenapa Anda bilang saya membatasi Yesus? Justru Anda memaksa Yesus harus menikah. Anda memaksa Yesus, kenapa kau tidak nikah? Kau harus nikah. Sementara ada kitab yang menceritakan itu. Sebentar, brother, sebentar. Nanti ku kasih kesempatan. Biar kelihatan Anda dia kasih kesempatan saya. Gitu. Jadi oke ya, saya lanjut. Udah. Enggak ada poinnya. Oke. Enggak ada poinnya. Gantian gitu. Ya berarti oke. Anda boleh mengatakan Yesus tidak menikah kalau muridnya tidak memberitakan dia menikah. Filipus muridnya memberitakan dia menikah. Ada di Injil Apokripa. Mana di Alkitab? Tidak ada, brother. Ya di kitab Anda, kitab yang spesial mendudukkan Yesus sebagai Tuhan memang ada, tapi di kitab Filipus ada. Ya mana, biar kita buka bersama. Ayo, Filipus 4:9 menceritakan bagaimana kemudian Yesus itu menikah dengan siapa? Yesus dengan Maria, berumah tangga dia. Mari kita tampilkan yang tadi dibasuh kakinya, yang kitab dibedah tadi. Itu kitab kanon. Sekarang kitab Apokripa yang disembunyikan oleh gereja yang tidak mau ditampilkan, Injil Filipus. Kenapa nggak dipakai? Karena sudah dinubuatkan, brother, di kemudian hari akan datang ya penyesat-penyesat seperti itu. Makanya saya bilang apa poin? Apa yang disesatkan Filipus ketika dia menceritakan Yesus menikah? Emang itu menyesatkan? Ya sangat. Kenapa demikian? Yang menyesatkan itu yang mati, yang menceritakan Yesus mati bangkit jadi Tuhan. Itu yang menyesatkan. Lucu Anda ini. Justru itu dibolak-balik karena memang saudara tidak imani, agak sulit. Kita berbicara ini, kita dasarnya memang sudah berbeda, tidak bisa kita cari persamaan. Nah sekarang begini, saya ingin tahu dari Anda, apa dasar Anda menolak Injil-Injil Apokripa? Oke, Anda dengar ya, kenapa? Tadi saya sudah jelaskan di muka, saya ulang lagi. Ya, dengar baik-baik, karena Anda menolak terus. Kitab yang ada dikanonisasi dalam Alkitab itu, saat zaman itu banyak sekali kitab-kitab yang berseliweran, bertebaran di zaman itu, yang tidak dibuat dan tidak diakui dan saling bertentangan. Kenapa demikian? Kita harus pahami dulu, kalau Yesus kawin, tadi saya sudah tanya, tujuan dia kawin untuk apa? Apakah untuk menghargai perkawinan, dia harus memberikan contoh cara kawin yang benar? Kan tidak seperti itu. Tidak seperti, tapi dia menghargai. Apa alasan Anda menolak Injil lain? Ya, karena bertentangan, brother. Bertentangan dengan apa?
bertentangan dengan misi, visi dan misi kedatangan Yesus ke muka bumi. Apanya yang Bukan untuk bertentangan? kawin-mawin. Apanya yang bertentangan? Oke, ku jelaskan ya. Mudah-mudahan bisa. Bertentangan dengan visi misi, salah. Bertentangan Kok dengan salah? konsep, dengarkan. Kok bisa salah? Anda Bertentangan bukan dengan mahkamah, bisa tahu konsep saya salah Romawi benarnya. dan Yunani. Dewa mereka tidak kawin dengan Dengar, manusia. Kalau kita bicara keliru boleh. Saya kenapa tidak mengatakan Bang Zuma salah? Karena itu bukan otoritas saya menilai Bang Zuma. Ya Tidak sekarang mungkin apa statement yang Bang menjadi Zuma tolak salah. ukur? Tapi Apa Anda yang menjadi keliru tolak dalam diskusi. ukurnya? Sebentar, Apa yang kita menjadi sepakat. tolak ukurnya? Injil Oke, yang lain kujelaskan. itu ditolak, sementara Kujelaskan, Injil brother. yang lain itu Kujelaskan nih, dituliskan tolong oleh ya. muridnya. Dari Murid diskusi Yesus kita- sendiri yang Oke, menulis. dengar nih. Dari diskusi kita dari awal saya tidak pernah menyatakan Bang Zuma salah. Kenapa? Saya bukan hakim, saya bukan mahkamah. Saya menyatakan Karena yang saya keliru sampaikan mungkin. memang kebenaran. Kalau saya bilang keliru boleh, tapi kan Anda menyatakan saya salah. Ya kan? Oh, memang Anda salah. Nah, dasar apa yang Anda pakai sehingga Anda merasa diri Karena benar? Anda menilai Injil yang lain itu tertolak karena tidak berkesesuaian dengan misi katanya. Padahal Oke. misi apa? Misi yang Ku Anda jawab ya. maksud itu adalah Ku misi jawab nih. mempertuhankan Yesus. Bagaimana mungkin jawab. Tuhan menikah? Itu alasannya. Oke, Ayo. ku jawab nih ya. Boleh? Boleh ya? Boleh ya? Ya, silakan. Oke. Dari tadi ku bilang, aku tidak pernah menyalahkan. Kalau keliru boleh. Bang Juma dengan seenak atau sederhana. Ya, saya katakan salah, Anda salah. Memfonis saya salah. Nah, Iya, memang. dasarnya apa? Dasarnya oleh kitab yang ditolak. Karena apa? Dianggap itu adalah kitab penyesat. Oleh Kenapa kami. Anda mengatakan itu penyesat? Ya karena tidak diakui. Kalau diakui Siapa akan dikanonisasi. siapa yang Ya, seluruh. menjadi siapa Kalau yang punya otoritas Aduh, untuk gimana mengatakan kita ini bicara salah, ini seperti benar? Anda Bukti bicara dulu seperti sama orang Anda. tidak berpendidikan, Bang Juma, nggak Siapa boleh gitu. siapa Anda yang ngomong punya serius, ngomong otoritas mendudukkan perkara ini yang benar, ini yang salah di antara kitab-kitab itu? Siapa yang punya otoritas? Anda atau Yesus? Boleh ku jawab? Boleh. Silakan. Jadi potong terus masalahnya. Nggak menarik diskusi kita. Nggak menarik ya. Sekali saya Jawabnya jelaskan. panjang benar, singkat padat gitu Nggak, jawabnya. nggak ada Jadi poin Oh, nggak bisa. bantah gitu. Berbicara kita. Kalau di tidak gereja bisa. boleh. Waduh, Apa yang Anda ingin dipotong sampaikan lagi. itu sudah di luar kepala, bukan di dalam Dipotong. Ya kepala udah, lagi. dilanjut aja. Nah, Dilanjut oke. aja. Sekarang Ini apa diskusi yang nggak menjadi bagus. tolak ukur Anda untuk mengatakan bahwa Injil Filipus itu tidak benar dan Injil Lukas itu benar? Injil Paulus itu yang benar. Apa yang menjadi tolak ukurnya dan siapa yang punya otoritas menentukan ini benar, ini salah? Silakan. Anda suruh silakan tapi dijawab Anda komentar. Nggak ada guna. Karena diskusi. jawabannya nggak nyambung. Karena Anda memaksa jawaban harus sesuai dengan kemauan Anda. Dan Karena boleh seperti saya itu. mau pertanyaan saya dijawab, bukan Iya, komat dijawab kami. sesuai selera Anda gitu loh. Dijawab Sesuai menurut dengan selera pertanyaan. Anda. Kan nggak bisa gitu. Anda memaksa kitab yang tidak diakui oleh orang Kristen seluruh dunia. Anda paksa, gini harus aja. ikut kemauan Anda. Gini aja, Yang nggak gini aja, gini nyambung. aja, Bang. Kan yang saya tanya, siapa yang punya otoritas mengatakan ini salah, ini benar? Mana bisa ku jawab? Nanti dipotong lagi. Siapa Silakan yang Anda punya dengar. otoritas Silakan. menentukan ini benar, ini salah? Silakan. Oke. Kita percayalah bahwa Bapak gereja ya. Bapak gereja udah selesai. Dengar dulu, Pak, Anda jawab sih. Bung Juma. Lanjut. Anda kalau intonasi nada Anda kelihatan berisi, tapi jujur saya melihat Anda tidak punya ilmu pengetahuan apa-apa. Anda sudah Tidak, Anda paham menjawabnya. ini. Anda tidak Bapak punya gereja pengetahuan udah apa-apa, selesai. Brian. Itu Anda udah poin memfitnah, bagi saya, dengar. udah selesai bagi Anda saya. memfitnah kitab suci orang sesuai selera Anda. Apakah kami keberatan? Kan Anda Padahal menjawab kitab tadi. tiap ini Tadi Anda sudah menjelaskan. mengatakan bapak-bapak Karena saya gereja. ya mereka lah, karena mereka Ah, lah. udah, Kitab itu selesai. bisa ada. Oke, Apa selesai. masalahnya? Selesai. Apa masalahnya? Nggak ada Tidak masalah. ada yang mempertentangkan. Justru yang Nggak ada mempertentangkan Anda yang tidak mengimani kitab ataupun agama orang. Itu jadi pertanyaan kami. Apa boleh Anda tidak imani sesuatu, Anda duduk beda dan membahas sesuai dengan selera Anda? Tentunya kami tersinggung seharusnya. Anda kami sudah tersinggung. Anda bisa menjawabnya, bayangkan nggak? Paman. Kalau Anda kita sudah mana kami mengatakan lakukan hal yang bapak-bapak sama. gereja yang punya otoritas. Saya Iya, sudah, benar. makanya saya Dan tidak ada tepuk pertentangan. tangan. Kami tidak mempertentangkan hal itu. Yang mempertentangkan justru Anda. Ya kan Anda stop Gitu, brother. dulu ya. Bang Irip udah stop dulu. Anda udah jawab Bapak gereja, ya udah cukup. Mas Kevin, kenapa Mas Kevin, silakan. Udah panas. Ya. Nggak apa-apa. Jadi gini, dari saya Kristen, kalau dari pandangan saya sendiri, kalaupun misalnya Alkitab yang ada sekarang itu dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja, ya sebenarnya Bang Boling jangan terjebak di situ ya. Kita mengimani bapak-bapak gereja itu sudah mendapat hikmat dari Tuhan. Ya, Waktu kita hargai itu, Bung. Kita hargai. ya, jadi Siap. kalau misalnya saudara-saudara dari Islam bilang Alkitab kalian
kanonisasi, ya, fakta sejarahnya begitu memang, dan ya itulah yang saya imani. Bapak-bapak gereja saya percaya mendapat hikmat dari Tuhan untuk menseleksi semua itu. Tentu. Sip. Ini kan kita tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan karena dipotong. Kita dulu. hargai itu kan. Bang udah Juma itu. Pertanyaan saya cuma Bang Juma jelas. itu kalau jago memotong pembicaraan orang, saya Bentar dulu akui Bang hebat, ya. Irip, ini kan Mas Kevin lagi. Ya, silakan. Iya, Nah, giliran Mas dan Kevin apa-apa. Bang Irip ya. Ya. Dan aku lanjutin dari pembahasan terakhir ya. Jadi ya ini kenapa Bang Juma udah mulai bawa kitab yang enggak terkanonisasi? Berarti apakah boleh aku asumsikan karena argumen yang mendukung Yesus kawin itu enggak ditemukan di kitab yang terkanonisasi? Boleh tahu alasan saya? Hah? Sorry, Boleh tahu pertanyaan alasan gimana? saya? Boleh ya? Oke, saya utarakan. Di dalam kitab saudara yang Anda pegang menceritakan loh, naif kalau Anda tidak beriman terhadap kitab saudara itu. Di situ Yesus memanggil Filipus, Yohanes 1 nomor 43 loh. Apa katanya kemudian? Wahai Yesus, wahai Filipus, ikutlah denganku. Ini. Ikutlah denganku. Siapa yang dipanggil? Filipus. Lalu lebih jauh daripada itu, kisah para rasul. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Yesus memanggil Filipus. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus. Sudah kuat kedudukan Filipus ini, udah kuat kali. Yesus memanggilnya, malaikat berkata pula kepadanya. Oke, betul. Lalu kemudian masalahnya di sini. Masalahnya apa? Masalahnya di sini. Mas Boling sabar. Masalahnya di sini. Dengarkan saya. Pasang kuping. Kalau ndak kuat kuping, mulut juga. Di dalam Kisah Para Rasul 8:35, maka mulailah Filipus bercerita dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Oke, sebentar Bang. Itu segue kita menuju kitab Filipus ya. Tapi sekarang saya mau diskusi saya ini nanti akan membahas kitab Filipus. Tapi saya nggak mau nanti diskusi kita yang akan datang ini bakal balik ke Alkitab kanonisasi lagi. Makanya saya tanya dulu sama Bang Zuma, apakah Bang Zuma bawa Alkitab Filipus? Karena ini kan kita topiknya benang merahnya soal Yesus kawin atau tidak, betul? Nah, Iya. jadi tadi kita udah berdebat soal apa bukti, gimana asumsinya Bang Zuma dari Alkitab yang terkanonisasi tentang Yesus kawin. Saya debat lah segala macam. Nah, sampai akhirnya Bang Zuma mulai perlahan-lahan mengarahkan ke kitab Injil Filipus. Akan kita bahas Injil Filipus. Tapi pertanyaan saya, kenapa mau melenceng ke Alkitab Filipus? Apakah yang Alkitab yang diterkanonisasi udah nggak ada lagi yang bisa Karena dibawa Filipus untuk itu jadi murid argumen? Yesus. Karena Filipus Bentar. murid Yesus, Filipus, Bang. Oke. Yesus memanggil Filipus, malaikat berkata kepada Filipus, maka Ya sejatinya tentang Yesus yang kita harus dengarkan nih, kalau kita pakai akal sebagai tolak ukur, maka pernyataan Filipus dalam catatan sehari-harinya itulah yang harus menjadi standar kebenaran tentang Yesus. Bukan Oke. Lukas ini siapa? Oke, berarti ini mau mengarah Paulus ini siapa? Berarti ini mau mengarah ke yang fakta bahwa di dalam Alkitab Filipus itu ada dituliskan tentang perkawinan Yesus dan Maria Magdalena, betul? Yes. Pertanyaan saya, sorry, saya nggak bertanya dulu. Waktu Mas Zuma mencari tentang Alkitab Filipus, apakah Bang Zuma, oke lah katakan Bang Zuma baca kitab Filipus, tertulis bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk mencari kelemahan dalam kekristenan, Bang Zuma akan berhenti di situ, terus bakal ngasih tahu semua orang kalau Yesus kawin. Tapi saya sebagai yang mengimani bahwa meragukan Alkitab Filipus ini, saya mencari lagi, saya nggak berhenti di situ. Saya lakukanlah pencarian itu. Jadi ini yang dari beberapa menit pas kalian ribut, saya melakukan pencarian. Apakah Filipus yang di dalam Gospel of Filipus adalah Filipus yang murid Yesus? Perlu ketahui dulu ya fakta bahwa tokoh Alkitab zaman dulu itu namanya banyak yang apa ya istilahnya, yang duplikat gitu. Contoh Barnabas saja namanya, yang pakai Barnabas aja ada banyak, yang pakai nama Yohanes saja ada banyak dan segala macam. Itu satu. Nah, kenapa saya berani meragukan kenapa Filipus yang di Gospel of Filipus itu bukan Filipus yang murid Yesus? Pertama, tadi saya bilang bahwa Gospel of Filipus itu ditemukan tahun 1945 di Nag Hammadi di Mesir. Berarti itu saya bisa berasumsi dengan aman bahwa waktu Konsili Nisea tahun 300 sekian ini Alkitab ini nggak ikut terseleksi. Pertama. Kedua,
Carbon datingnya si kitab Filipus ini itu di antara 138 sampai 300 Masehi, yang mana itu kalau misalnya kita pakai logika, kecil kemungkinan Filipus masih hidup di tahun segitu. Kalau misalnya Filipus itu murid Yesus, katakanlah paling muda dia mengikuti Yesus umur 20. Kalau di tahun 130 dia masih hidup, kemungkinan umurnya adalah berapa? 100 sekian. Yang mana itu nggak mungkin di zaman manusia yang hidup selama itu, di zaman segitu. Di zaman Yesus manusia itu umurnya udah sama dengan kita, agak lebih panjang sedikit, tapi kecil kemungkinan 100 tahun. 120-30 tahun. Terus soal kitab Gospel of Philippus ini itu kebanyakan fokusnya itu di activity of pemimpin agama Gnostik Valentinus di tahun 130 sampai 198. Jadi sudah banyak, sekali lagi kuncinya jangan begitu ketemu tulisan-tulisan yang bisa dipakai untuk mau obrak-abrik keimanan Kristen berhenti. Kalau saya cari tahu lagi dan ketemu dan mudah buat nyari taunya. Jadi ini bukan ribut soal keimanan lagi, kita sekarang ribut soal fakta sejarah mana yang benar. Gimana? Oke, saya boleh bicara, Bung? Monggo. Oke, baik. Jadi kalau Anda menjadikan itu sebagai tolak ukur, saya ingin tahu dari saudara. Shalom alaihim. Kapan kemudian Paulus itu menulis 14 kitabnya? Saya kurang tahu pasti. Waalaikumul maut ya Abdun Nas. Paulus itu kapan memulai menulis? Pada saat Paulus menulis kitabnya yang bernama Kitab Galatia, kata Paulus, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain. Paulus pada zamannya sudah mengetahui dan mengatakan ada Injil lain. Itu satu. Berarti sudah ada berselebaran Injil. Itu juga Anda harus tahu. Catatan pertama dari hasil penyelidikannya, dia torehkan tulisan seperti ini. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha. Sekali lagi saya katakan, banyak orang. Ingat, banyak orang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak orang. Lalu Anda mengatakan yang menjadi tolak ukurnya adalah bapak-bapak gereja. Bapak gereja tentu tidak hidup bersama dengan Yesus. Yang hidup bersama dengan Yesus adalah Filipus. Saya kalau sebagai Kristen, yang saya cari, yang saya kejar adalah catatan pengabaran Filipus itu tertulis di mana. Kenapa? Lukas tak pernah dipanggil, Paulus tidak pernah dipanggil, Markus tidak pernah dipanggil, penulis Matius tidak pernah dipanggil, penulis Yohanes tidak pernah dipanggil. Yang dipanggil itu adalah Petrus. Kalau didengar yang saya bilang tadi, harusnya Filipus itu nggak hidup di Filipus yang di Alkitab ini, Filipus yang di Alkitab dengan Filipus yang di Gospel of Filipus beda orang dong harusnya. Ya, kalau dikatakan beda orang, sekarang yang Anda jadikan temuan bahwa dia menulis 120 tahun kemudian, apa bedanya dengan yang menulis di Patmos? Berarti bentar dulu, saya mau meluruskan satu dulu. Berarti salah dong yang Bang Zuma bilang Filipus ini berdampingan dengan Yesus. Loh, kan ada dalilnya, Bung. Oh, betul. Ada dalilnya. Di kitab saudara justru mengatakan itu. Ya, sorry. Dijebak saya. Berarti Filipus berhidup berkedampingan dengan Yesus. Betul. Filipus bukan Filipus yang nulis Gospel of Filipus, tapi betul. Bukan begitu. Dari mana Anda tahu? Dari hasil penelitian. Nah, kalau itu yang Anda jadikan sandaran, bagaimana dengan yang menulis di Pulau Patmos? Siapa yang menulis di Pulau Patmos? Markus, yang juga disebut sebagai Yohanes. Tapi kan Markus juga hidup bareng Yesus. Dekat dengan kenal Yesus. Siapanya? Markus itu bukan Yohanes. Nama lain Markus siapa, Bang? Nama lain Markus siapa, Bang? Penulis Wahyu. Iya benar. Yohanes penulis Wahyu itu benar.
Nama lain daripada Markus siapa, Bang? Yohanes Sabedius. Nama lain Markus itu siapa? Selain Markus, nama lainnya Markus siapa? Markus tuh Nama lainnya? Kalau Markus tuh nama lainnya saya nggak ketemu. Baca kitab saudara, Kisah Para Rasul 12:12. Nama lain daripada Markus itu adalah Yohanes. Oh itu Oke, ya. beda lagi. Loh, Gini Bang Suma. Memang agak tricky membaca nama-nama tokoh kita. Salah Katanya itu. Nama beda orang loh. Yudas yang ada di kitab Yudas di Alkitab itu bukan Yudas yang mengkhianatin Yesus. Satu contoh. oke, baik. Nah sekarang permasalahannya adalah, Anda percaya tidak bahwa Yesus memanggil Filipus? Itu dulu. Percaya ada tulisan. Percaya. Anda percaya tidak bahwa malaikat berbicara kepada Filipus? Percaya. Percaya tidak kalau Filipus memberitakan Injil Yesus? Pada akhirnya ya percaya. Oke, kalau begitu, mana Injil Filipus itu? Emang semua murid harus bikin Injil? Loh, kan Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Filipus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Paulus, Injil Markus. Dia memberitakan Injil Yesus. Belum lagi kalau kita melihat, Bung, di dalam Markus 1, coba Anda lihat. Markus 1 nomor 14. Markus 1:14. Iya, coba Anda baca. Dikerasin kalau perlu. Ini perikopnya Yohanes Pembaptis, Markus 1:14. Sudah Yohanes ditangkap, datang lagi Sugalia memberitakan Injil Allah. Injil Allah. Yang sampai di tangan Anda Injil Lukas, Injil Markus, Injil Paulus, Injil. Mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus di Galilea? Mana Injil Filipus, Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Dua hal ini yang memberatkan kemudian Anda. Ya udah, silakan yang lain.